Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Tribun Pastori edisi Jumat 5 September 2025. Nah Tribuners, di Tribun Bastori edisi kali ini saya senang sekali ya karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah cerita inspiratif seorang anak muda Maluku dari Masohi ke panggung nasional. Siapakah dia? Nanti kita akan berkenalan. Namun saya mau mengingatkan kepada Anda Tribuners yang saat ini mungkin lagi rebahan, lagi ngeteh atau ngopi sore, boleh banget gabung bersama kami di live kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribuners. Kalian boleh banget komen ya yang punya pertanyaan seputar tema, silakan nanti akan dijawab langsung. Dan ya, Tribuners sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada tepat di Jalan Insinyur M. Putuhina, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Sudah hadir di samping kiri saya ada Kak Rizky Sanduan yang merupakan first runner up Grand Master Mister Global Indonesia 2025. 2025 sorry. Oke, nah Kak Iya. Rizky apa kabar hari ini? Luar biasa, kabar baik. Sore yang cerah buat kita semuanya. Iya, Terima hari ini kasih lebih cerah banget udah ya diundang. cuacanya. Oke, Kak, gimana? Ini berarti first time ke Tribun Ambon? Betul, ini first time. Senang banget bisa dikasih kesempatan main ke sini. Thank you juga Kak udah datang ke sini. Nah, Tribuners, untuk kalian ketahui sebenarnya kita tuh udah rencana ngundang Kak Iki tuh udah dari mungkin 2 mingguan yang lalu ya. Iya, Tapi emang pada karena waktunya lagi nggak lagi padat. memungkinkan, lagi padat banget. Jadi hari ini kita beruntung banget bisa mengundang, menculik ya Kak Iki ke studio hari ini. Kak Iki, Betul. pertama saya mau ngucapin selamat udah meraih first runner up di ajang Mister Global Indonesia 2025 ini Iya. mewakili Maluku. Nah, mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum tahu apa sih Mister Global Indonesia 2025 ini, ajang seperti apa, dan mungkin bagaimana cerita awalnya sampai Kak Iki bisa Join dan jadi dan menjadi first. salah satu pemenang. Iya. Iya, baik. Mister Global Indonesia ini dia berada di bawah Yayasan Internasional. Yayasannya Mister Global Internasional. Terus awalnya organisasi ini dia bergerak selain seperti beauty pageant lainnya, tapi ini khusus untuk male, untuk laki, cowok ya. Lalu salah satu campaign terbesarnya itu mendukung campaign perlindungan terhadap hewan-hewan yang sudah langka. Pernah badak, pernah harimau, pernah juga gajah, dan itu berganti tiap tahun. Dan untuk ini udah tahun kedua dari tujuan untuk melindungi hewan satwa-satwa langka itu dikembangkan lagi untuk pengembangan karakter. Berarti selain tujuan awal tadi juga ada pengembangan karakter untuk pemuda sih. Jadi memang pada tahun ini temanya tuh karakter is power. Nah, karakter is power. Terus kenapa bisa join di Mister Global Indonesia? Karena jujurnya awalnya dipanas-panasin, dikomporin teman-teman semuanya. Sama teman-teman dari Ambon juga yang kebetulan bekerja di entertainment. Terus melihat biasalah kita kan biasa posting kegiatan di Instagram, and then minat lain-lain lah, kegiatan sosial, olahraga ya. Terus dibilang kakak ini kayaknya cocok ikut lomba, bukan pemilihan ini gitu. Terus saya bilang, ini pemilihan apa gitu kan. Disitulah baru dijelasin. Kak Iki ini sebelumnya juga belum pernah mendengar Mister Global Indonesia ini. Belum begitu familiar lah gitu. Setelah cari tahu, kita riset sebentar. Oh ya udahlah, ini masih dalam aman lah gitu. Kita masih bisa lah ini kita kalau mau bersaing. Disitulah langsung dikasih link. Ternyata di link itu jadi
ketika ditawarin itu sebenarnya kita udah di screening dari awal sebenarnya. Jadi Oh. tanpa saya sadarin, teman-teman itu udah kasih tau ini loh, kalau kalau lu cari orang nih ini salah satu kandidatnya. Nah, itulah di Oke. screening lah situ dari awal. Makanya pas dikasih link itu ternyata udah di situ udah dinyatakan kalau salah satu talent yang udah di scout, udah yang udah ditandain lah intinya gitu. Oke. Oke. Jadi itu tahapan pertama audisi. And Mm-mm. then isilah link itu, seminggu kemudian dinyatakan lulus. Oh ya, dia bukan lulus sih, dia bilang oke kamu diundang untuk ngikutin audisi. Mm. Nah, Di mana berarti Kak? itu di Di Jakarta, di Jakarta. Jakarta. Proses itu memang di Jakarta, terus jadi memang dari Juni, Juli tuh mau nggak mau saya harus tektokan Jakarta, Mm. Makassar. Saya sekarang kan tinggal di Makassar ya, berarti sekarang tinggal Makassar tuh jadi Makassar Jakarta berapa kali terus, and then dari 49 turun jadi 20-an. Itu yang dari Maluku. Bukan Oh, nasional. udah nasional. Tapi kan sebelumnya untuk mewakili Maluku berarti kan pasti bukan cuma Kakak doang kan yang dipilih. Sepertinya iya, karena Ada beberapa orang yang iya, kemudian harus di screening di lagi screening untuk lagi mewakili Maluku nanti Maluku. ke Jakarta. Iya, Nah, bahkan ditanya ini cuman asal tinggal di Maluku kah atau mm-mm. emang lahir di Maluku? Terus saya Mm. bilang ya gimana ya, kita lahir besar di Masohi. Oke. Orang Masohi nih Tribuners yang orang Masohi mungkin bisa komen siapa tahu kenal ya. Iya, jadi gitu terus terpilihlah megang ses Maluku, bla 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 bla. Proses audisi, kegiatan sampai akhirnya 7 besar. Itulah masuk final 7 besar itu. Oke, berapa lama tuh Kak, dari mulai daftar sampai kemarin 3 ditentuin bulan, 3 soalnya bulan. dari akhir Mei, Juni, iya 3 bulan sampai Agustus. Oke, luar biasa. Dari tadinya cuman dikompor-komporin, ternyata sekarang wah bisa membanggakan Maluku di kancah nasional. Dan mungkin kalau kita lihat Kak Iki ini bisa dibilang orang pertama yang kemudian menembus panggung nasional ya untuk Oke. ajang-ajang seperti ini kali ya, karena jarang banget gitu. Dan biasanya memang kalau kita lihat yang lebih banyak tuh biasa beauty pageant ya Iya, untuk cewek. cewek. Iya, Nah, sementara untuk cowok tuh jarang banget. jarang betul. Walaupun ini sebenarnya bukan pure modeling Bukan yang pure modeling ya. apa namanya dinilai Dinilai ya. begitu ya. Oke, tetapi juga tadi Ada dikatakan bahwa ada campaign-campaignnya juga. mm-mm. Jadi tetap dilihat apakah kita bisa sejalan dengan misi organisasinya atau enggak. Oke, nah terus gimana sih tanggapan Kak Iki soal orang yang kemudian beranggapan bahwa pageant kayak gini tuh hanya cocok diikut sama perempuan gitu. Gimana Kak? Stigma itu tetap ada sih. Tapi Mm-mm. kita berada di sekarang tuh zaman yang kita semua itu memiliki kesempatan yang sama, nggak cewek nggak cowok, nggak dimanapun berada pasti Mm-mm. punya kesempatan yang sama. Dan ya, sebagai bentuk pengembangan diri ya kita tidak pungkiri teman-teman cowok, saudara-saudara cowok juga perlu ya. Dan memang Ya. pageant memang jadi salah satu wadah tidak cuma untuk mengembangkan diri tapi juga untuk saling menginspirasi. Saling menginspirasi, kita berbagi nilai-nilai yang kita percaya, terus mendorong orang untuk berani bermimpi, mengejar mimpi, and then berani dan mau mencoba. Nah, ini sebagai salah satu wadah untuk kita saling menginspirasi sih. Jadi dengan demikian sebenarnya stigma itu tuh udah bisa kita patahkan sebenarnya sekarang. Dan yang paling penting juga mungkin bisa berani tampil ya Kak ya. Berani dan mau tampil. Ya. Karena banyak sebenarnya cowok-cowok tuh yang istilahnya ganteng tapi itu masih malu-malu kalau harus tampil di publik. Padahal mereka punya potensi Punya gitu. potensi. Maksudnya kan kita juga tampil bukan asal tampil ya. Kita pasti membekali diri kita dengan nilai yang kita bawa itu sih. Oke. Nah, sebelumnya Kak Iki ini udah pernah ikut ajang-ajang semacam ini atau Kak ini first time-nya Kak? Kalau pageant cowok itu sebenarnya ini yang ketiga. Tapi sebelumnya tuh kayak tidak seniat ini. Ya ikut lolos alhamdulillah, saya lolos jangan apa-apa. Tapi itu awalnya tuh 2015 terus 2023. Udah 1 dekade yang lalu ya. 10 tahun yang lalu, tapi ya itu cuma asal-asal ikutan aja. Dan terakhir 2023. Waktu 2023 itu juga rencananya mewakili Maluku tapi emang belum rezekinya aja.
Di ajang apa tuh Kak? Di ajang male pageant juga, tapi itu fokus ke gaya hidup sehat. Nah, ngomongin gaya hidup sehat, Tribuners, Kak Iki ini adalah orang yang hobi banget lari. Terlihat dari media sosialnya hampir setiap hari, bahkan ya Kak Iki tuh lari ya. Kalau bisa setiap hari, kalau nggak capek, kalau nggak hujan, ya kalau bisa lari sih. Oke, pantesan ya kalau kalian lihat badannya bagus itu karena emang rajin banget olahraga, utamanya lari. Iya Nah, benar. lagi dari yang tadi dikompor-komporin sampai bisa jadi first runner up, gimana perasaannya? Padahal kan awalnya ikutan ini cuma karena ya didorong Didorong gitu, sama teman itu. tapi hasilnya ternyata wow banget, bisa jadi juara di Mister Global ini. Gimana perasaannya Kak? Perasaannya lebih ke kayak, oh bisa juga ya ternyata. Nggak nyangka ya? Iya. Oh bisa juga ya kayak. Tapi ya itu kita tentu dengan segala persiapan yang sangat terbatas, dengan nilai kita coba bawa ke tim penilai dengan segala pengalaman yang ada, dan itu mencapai hasil yang maksimal, kita ya alhamdulillah sih. Oke. Gitu. Nah Kak Iki ini selain berarti sekarang kesibukannya apa Kak? Udah kerja? Alhamdulillah kita udah kerja. Kita lagi saya kami. Kita berdua kerja ya. Iya kita berdua emang kerja, ini juga kerja sebenarnya ya. Betul, sudah kerja, alhamdulillah sekarang jadi senior senior strategic analyst and intelligence untuk sebuah suatu perusahaan tambang yang berpusat di heart of Sulawesi, di Sulawesi Selatan. Ya. Nah Kak, berarti ikutan Mister Global ini posisinya udah kerja, tapi kok masih bisa gitu ikutan kayak gini? Emang pekerjaannya masih memungkinkan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas semacam ini di luar pekerjaan ya Kak? Alhamdulillah sekarang tuh berada di tengah ekosistem, di tengah komunitas yang benar-benar mendukung adanya pengembangan diri. Lalu juga nggak cuma pengembangan diri, apalagi dengan berkaitan dengan olahraga tuh sangat didukung sekali. Dan memang ini juga menjadi challenge untuk memanage waktu. Kita menjadi profesional, memanage waktu, pinter-pinter mengatur kegiatan. Nah, itu saya kunci utama sih memang. Tanyain juga soal gimana manage waktu supaya bisa tetap produktif di tengah gempuran media sosial yang biasanya tuh bikin kita hari-hari mau scrolling aja kerjaan. Drum scroll ya. Gimana tuh Kak biar tetap produktif? Ya inilah yang ini ngomong begini, tapi bukan berarti saya tuh orang yang lulus ya. Maksudnya kadang juga kita kalau capek, kita tetap main sosial media, bla bla bla. Tapi memang kuncinya disiplin. Kita tahu apa yang mau kita lakuin dan kita komitmen untuk itu. Nah, saya mau tanya, bangunnya itu jam berapa? Kok bisa sesibuk ini gitu, tapi masih bisa manage waktu dengan baik? Bangunnya sebenarnya itu saudara-saudara yang muslim ini harus bersyukur. Kita punya alarm. Iya, benar. Alarm di pagi hari. Itulah waktu bangun kita sebenarnya kan. Cuman sayangnya nggak banyak yang kemudian memanfaatkan itu untuk produktif. Betul. Berarti bangunnya subuh. Bla 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 bla. Kalau bisa lari kita lari. Nah, Kak Iki ini juga pernah mewakili Maluku ya, Tribuners, pada perhelatan U20 sebagai juru bicara dan juga key signing person ya Kak, pada tahun 2022. Nah, bisa ceritain juga nggak Kak gimana pengalaman saat itu dan mungkin cerita sampai bisa mewakili Maluku sebagai... Well, waktu itu sebenarnya ini juga gimana itu, semoga sekarang tuh udah semakin membaik ya, karena itu udah 3 tahun yang lalu. Tapi waktu itu dari komite G20, jadi kan G20 kan ada beberapa sub-subnya tuh, ada B20, ada E20, ada juga I20, ada juga Y20. Y20 ini Youth 20. Itu forum internasional membahas isu kepemudaan. Terus itu dicari bukan perwakilan, itu kayak apa ya, mereka cari kayak role model untuk Indonesia Timur. Indonesia Timur, waktu itu saya dihubungin, tapi saya sama beberapa orang lain sih,
dihubungin. Oke, kali ini dihubungin yang nggak dikompor-komporin lagi ya. Iya, kalau ini kita dihubungin sama panitianya, bilangnya mereka lagi butuh satu perwakilan dari, kalau bisa dari masing-masing provinsi iya, tapi kalau nggak bisa dia mewakili Indonesia Timur jadinya. Jadi kita ada 5 orang, terus disaringnya tuh melalui, kita disuruh bikin esai. Esai disuruh pilih temanya. Waktu itu saya pilih tentang pendidikan inklusif. Jadi saya mengangkat mengcompare, membuat analisa yang mengcompare sebaran peserta didik dan ketersediaan pendidik di Indonesia Timur. Itu study case-nya di Maluku dan Papua Barat. Sekarang Papua Barat Daya karena di Sorong. Jadi gimana kita melihat adanya di kedua provinsi ini seiring tahun peserta didiknya meningkat, tapi dia tidak diimbangi dengan sebaran tenaga pendidiknya. Jadi Nggak sebanding dan gitu ya. nggak sebanding waktu itu. Dan itu langsung kebetulan mungkin waktu itu sejalan dengan tema waktu itu ya. Terus akhirnya lolos. Ternyata, dan saya baru sadar ternyata waktu itu cuma sendiri. Yang lolos 1 orang doang. Oh, dari 5 Dari 5 yang orang. tadi dihubungin, cuma dipanggil 1 orang. Terus pada saat presentasi di depan, waktu itu emang delegasinya tuh nggak cuma nasional, which mean mewakili provinsi ya. Ada juga delegasi internasional dari 20 negara anggota G20 itu. Terus kita presentasi dan alhamdulillah lulus. Maksudnya banyak yang mungkin merasa bisa engage dengan yang lain ya. Jadi dipercaya untuk menjadi ada penandatanganan gitu. Jadi setiap rangkaian G20, jadi Y20, B20 itu ada satu kesepakatan yang dihasilkan. Apa tuh? Nah, sekarang masih ada satu kesempatan yang dihasilkan yang nantinya ditandatangani. Nah, untuk G20, alhamdulillah kemarin saya yang tanda tangan. Oke, wow, tepuk tangan. Nah, dan terpilihnya Kak Iki untuk mewakili Indonesia Timur di tadi ya G20 itu pastinya bukan tanpa alasan ya, dengan pastinya penilaian-penilaian yang mereka nilai gitu. Nah, salah satunya Tribuners karena Kak Iki ini juga pernah mewakili Maluku ya sebagai peserta Paskibraka Nasional tahun 2009 16 di tahun ya. Jakarta. Iya, udah lama banget ya, masih orang Ambon bilang masih pucuk. Sekarang juga masih pucuk sih, tapi udah agak-agak turun. Udah menjelang kuning warnanya. Yang penting jangan punah aja. Jangan dulu. Nah, Kak Iki bisa cerita juga pengalamannya waktu mewakili Maluku di Paskibraka Nasional. Paskibraka Nasional itu perjalanan yang cukup panjang karena memang kita kan sekolah SMA di Maluku, di Masohi. Jadi ya itu dari tingkat sekolah, tingkat kecamatan Kota Masohi, kabupaten Maluku Tengah, lalu masuk lagi provinsi dan berangkat ke Jakarta. Diseleksi ketat Iya, banget itu pasti ya. cukup membuat capek sih sebenarnya, tapi ya it's worth it lah karena memang capaiannya juga alhamdulillah lagi juga maksimal ya untuk mewakili Maluku, karena waktu itu Maluku berhasil disejajarkan dengan provinsi lain yang kalau urusan perpaskipan itu mereka seperti dewa gitu, selalu jadi kiblat. Jadi kalau sudah ada pengumuman untuk provinsi ini, mereka udah tahu perwakilannya siapa, itu mereka langsung lihatnya patokannya dia gitu. Nah, waktu itu alhamdulillah optimal sih hasilnya dan alhamdulillah mewakili Maluku bisa masuk kelompok 8, terus dipercaya menjadi pembentang bendera. Ya itu pengalaman yang luar biasa ya buat saya, apalagi itu pertama kali ke Jakarta. Orang Serang pertama kali Jakarta langsung masuk istana, terus bawa nama Maluku, itu sebuah kebanggaan memang. Pas pulang gimana cerita ke teman-temannya, gimana? Wih, itu PDI Jakarta loh, di Iya. Istana Negara. Pas pulang langsung disambut Bapak Gubernur, waktu itu bapaknya Bapak Karel, beberapa periode yang lalu ya. Dijemput, disuruh menghadap, terus ditanya mau kemana, mau ini itu. Dan memang ternyata tidak sampai di situ juga, ada beberapa kesempatan juga yang kita mewakili Maluku juga, tapi dengan skala yang lebih kecil sih, tapi alhamdulillah tetap dikasih kepercayaan. Dari Mas Ohi bisa
terbang ke Jakarta, bahkan sekarang berarti abis lulus, Ya, terus kuliah di mana Kak? kuliah di salah satu sekolah kedinasan di Hmm. Jakarta. Hmm. Kita belajar mengenai menganalisa secara strategis keamanan gitu. And Hmm. then setelah Jurusan apa Kak? analis strategis, Oke. analis keamanan strategis Hmm. di salah satu sekolah tinggi kedinasan juga. Lalu setelah 8 apa 9 tahun mengabdi, kami putuskan untuk menjadi seorang corporate man dan sekarang bekerja di sebuah korporasi pertama. Oke, berarti ini bolak-balik ya, Mm-mm. Makassar, Makassar, Jakarta, Jakarta, Ambon. Ambon. Nah, Kak Iki ini baru dari Jakarta kemarin dan saya lihat disambut oleh Dinas Pariwisata ya, Ya, Kak ya? alhamdulillah sekali. Ini juga Oke. terima kasih untuk perhatian pemerintah provinsi ya. Hmm. Karena kemarin saat landing di Ambon itu cuacanya lumayan heboh dengan hujannya. Pikirnya udah selesai musim hujan, tapi ternyata masih ada hujannya. Masih But ada then it's lagi, okay. ada. Kita dijemput, bukan dijemput sih, disambut sama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Oke. Lalu juga sempat juga bertemu dengan Ibu Gubernur, Ibu Maya, ya alhamdulillah. Beliau juga memberikan apresiasi yang positif ya, karena memang dengan capaian ini kan harapannya sih kita bisa terus membakar semangatnya teman-teman di sini ya, untuk jangan berhenti pada satu pencapaian, maju terus. Itulah intinya. Iya, jangan berhenti untuk menginspirasi anak Iya. muda, utamanya para cewek-cewek ya di luaran sana yang mungkin juga ingin mewakili Maluku di ajang-ajang serupa ya pastinya, dan pemerintah provinsi harusnya lebih support lagi ya, Betul. karena kemarin ada sebuah kejadian yang kurang ini ya, agak heboh juga Oh sampai ya. Nah, tetapi setelah itu kan pemerintah Provinsi Maluku Bisa kemudian menunjukkan diluruskan bahwa lagi kan. Iya. bahwa mereka support banget untuk siapapun anak Maluku yang membanggakan Maluku baik di kancah nasional maupun apalagi sampai ke internasional. Iya, betul. Nah, ngomongin soal hobi larinya tadi, Kak Iki ini juga bahkan mengantongi 2 stars world major marathoner. Apa itu? Aduh, pusing deh bacainnya. Apa tuh Kak? Mungkin dijelasin. Banyak Ini banget sih Ini hebat prestasinya. banget nih, tim Tribun Research ini. Jadi emang itu hobi ya, hobi yang kebetulan juga membawa sampai titik itu. Kami mulai olahraga tuh dari 2013. 2013 lalu memutuskan untuk serius ngikutin lari itu. Terus 2017 kami bisa lari di Tokyo. Lalu juga 2018 bisa lari di Berlin di Jerman. Aduh, ini hobi yang membawa jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, mau banget nih. Jadi memang kalau di dunia lari tuh ada namanya World Major Marathon. Itu Oke. ajang lari yang misalkan kayak hotel tuh bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ya itu, jadi kayak memang tier teratas untuk event lari. Itu tuh ada Kayak bintang 5 iya, gitu ada ya bintangnya, jatuhnya. iya. Ada 6, sekarang udah 7. Nah, kebetulan dari jumlah tersebut sudah pernah 2. Tadi saya bilang Tokyo dan Berlin. Jadi setiap finisher yang sudah berlari di situ, baik dia atlet ataupun tidak, tetap dibilang dia berapa star. Misalnya saya sudah pernah 2, gitu. Berarti itu namanya 2 star. Oke, Gitu. wow. Nah, Kak, sejauh ini dengan semua pencapaian-pencapaian luar biasa dari Kak Iki, gimana apa namanya, support dari orang tua atau apa sih yang kemudian disampaikan ke Kak Iki dari orang tua yang mungkin, "Nak, mama sama papa bangga banget sama kamu," atau apa sih yang perasaan orang tua yang pernah diutarakan ke Kak Iki setelah semuanya ini? Perasaan mereka alhamdulillah ya. Kebetulan saya bungsu dari 4 bersaudara. Wow. Mungkin iya, sebenarnya saya tumbuh senormalnya bungsu yang lain ya. Bungsu Paling kan disayang ya pastinya. bukan paling disayang sih, lebih ke paling manja kayaknya. Dikit-dikit mama pulang sekolah, mama mana itu, mama ini, mama semua. Tapi memang dengan
Karena memang awalnya kan dari paskibraka. Jadi ketika paskibraka tuh mereka harapannya bisa lebih mengandalkan diri sendiri sih. Nah, itu Hmm. salah satu pelajaran yang besar banget yang saya dapat ketika melalui seluruh proses pelatihan itu. Eh, Harapannya sih bisa bisa mandiri ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit pembelajaran yang ada, bisa pelan-pelan belajar akhirnya bisa mandiri. Lalu juga and then dengan apalagi dengan rentetan capaian yang memang ini sebenarnya belum apa-apa sih, masih banyak yang lebih baik kan, cuman eh, ya teman-teman bukan teman-teman, abang kakak itu ya bilang alhamdulillah sih, maksudnya setidaknya ada yang bisa biar marganya tuh dikenal banyak orang gitu. Wah, iya. Tapi alhamdulillah. Mm. Karena memang mungkin dengan ajang ini ya, Mister Global Indonesia, saya bilangin sambil ngelirik ke sana Oh, takut oke. salah ngomong. Dengan ajang Mister Global Indonesia ini, orang yang tadinya mungkin kayak Kak Iki bilang nggak kenal sebelumnya, belum Iya. pernah dengar marga Sanduan dari Kak Iki, orang yang belum pernah dengar tadi. Bahkan kalau saya pribadi juga dengar marga itu agak-agak asing ya, karena Oh nggak iya. banyak juga. Nah, oh ternyata ada nih marga namanya Sanduan gitu dari Kak Iki. Dan pastinya keluarga bangga banget ya sama Kak Iki dengan sejumlah Insya prestasinya. Allah mereka bangga lah. Pasti Saya sendiri nggak dong. bangga sih. Jangan, itu bercanda. Nah, Kak, apa sih value dari keluarga yang mungkin dari kecil sampai sekarang itu ditanamkan di keluarga dan masih terus Kakak pakai hingga saat ini? Value ya. Kalau dari keluarga yang selalu tertanam itu, yang pertama ya kita disuruh untuk selalu ikut kata hati ya. Hmm. Maksudnya kita juga apa yang menurut hati kita benar, Hmm. udah kita ikutin itu aja, nggak peduli Oke. kata orang lain. Memang Hmm. itu agak cukup ekstrim ya. Hmm. Tapi ya dengan capaian hari ini ya sedikit banyak itu juga berdasarkan hasil itu sih. Dorongan juga suportif dari keluarga, dari teman-teman, itu juga membawa nilai bahwa kita tuh harus saling mengandalkan. Itu juga salah satu apa namanya? Salah satu nilai yang ditanam ya. Ya kita hidup di Maluku ini kan orang basudara ya. Ya. Jadi satu liang lain, satu jaga lain begitu. Hmm. Itu Sagu itu Salempeng 42 ya. ya itulah, itu nilai yang memang harus dipegang sih. Well, itu Hmm. mungkin kalau di daerah lain dengan bahasanya mereka tuh Iya, akan pasti sama, tapi iya, dengan iya. cara mereka. Kalau kita emang kayak gitu. Oke. Sekalipun mungkin stay-nya sekarang udah jauh dari Maluku ya, udah di Iya, di Makassar. Makassar, tapi tetap nilai-nilai kayak tadi Sagu Salempeng Patah Dua masih terus dibawa sama Kak Iki. Nah, Kak, dengan semua pencapaiannya udah banyak banget, saya sampai kalau ngehafal kayaknya bakalan lupa ya saking banyaknya. Apalagi yang mungkin masih ingin dicapai oleh Kak Iki di usianya saat ini? Lebih ke gimana apa yang saya punya bisa bermanfaat ke orang lain. Itu Hmm. juga sebenarnya motivasi yang dilari ya, kayak Hmm. kita nih lari-lari mulu, kita bisa ngapain ya dengan lari ini sebenarnya. Itulah muncullah niat waktu itu pandemi bahkan Oke, iya, iya, iya. eh Yang di sama Bali itu ya, Kak, ya? ya yang di Bali, kita ngapain nih, maksudnya. Hmm. Terus kan banyak orang yang mereka dengan caranya masing-masing membantu sesama, kita kita ngapain nih, saya dengan teman-teman saya tuh ngapain. Terus muncullah itu di berita, banyak ternyata panti-panti asuhan yang waktu pandemi gitu mereka kehilangan donatur mereka, karena Hmm. memang pandemi hits everything ya. Iya, iya. Semuanya itu berdampak, semua kena dampak. Dan adalah satu organisasi yang memang membawahi beberapa panti asuhan. Nah, mereka juga terdampak. Nah, itulah kita bantu. Lebih ke cara-cara gitu sih, dengan semua yang saya punya. Ya well, ini cuman maksudnya ini nggak seberapa sih, dengan Hmm. sedikit yang saya punya ini, apa yang bisa saya kasih ke orang lain? Apa yang bisa kita berdayakan gitu untuk Hmm. giving back to society gitu sih. Oke, Hmm. wow. Dan mungkin yang ingin dicapai lagi misalnya kayak ada list-list kayak mau kemana gitu, ada nggak, Kak?
Mau ke mana? Mungkin Mau mau ke ke luar negeri. ke luar negeri alhamdulillah udah maksudnya udah cukup lah ya, Iya. udah cukup. Oh, Cuman ya memang ya kalau ada rezeki mahnya kita ya mungkin kemana gitu boleh sih. yang penting happy ya Yang Kak penting ya. happy, iya. Oke. Nah, Kak Iki ini ada pertanyaan yang masuk dari Tribuners Oh, di yes. Facebook dari Kak Libnis Fan. Halo Kak Halo Kak Libnis. Khalid nih. Nah, Kak Libnis ini nanya, Kak, ada nggak sih cerita sedih saat kompetisi di nasional? Oh, cerita kompetisi Hmm, nasional. oke. Jangan nangis ya, tapi ya kalau sedih ya. Bukan sedihnya tuh bukan yang sedih-sedih gimana ya, lebih ke ya gitu ya. Oh, Jadi ini final, final terus apa namanya? Tapi itu sedih sih sedih, tapi di balik sedih itu saya juga bangga apa karena tuh, Kak? jadi kan kalau kayak kompetisi nasional kan, well bukan cuma nasional, di regional dan pasti apalagi di internasional ada satu part yang kita harus memperkenalkan diri dan kita memperkenalkan daerah kita. Nah, Hmm, terus kan em, ketika rehearsal tuh rehearsal tuh ada berapa kali gitu, berapa kali rehearsal, gladi bersih kalau orang sini bilang. Berapa kali gladi bersih, terus kita maju, terus sebutkan salam, nama dan apa namanya, nama dan asal daerah. Terus waktu itu kita bilang hari baik basudara semua. Terus kayak orang-orang tuh kayak nggak ngerti ya. nggak ngerti kan. Dan lanjut sebutin nama Rizky, Sanduan, Maluku, and then Hmm, misalnya orang mungkin well itu mungkin masih mereka juga nggak ngerti, tapi and then ya kita justru di saat itulah kita iya. memperkenalkan ini loh kalau di Maluku kita salamnya seperti ini. Hmm. Tapi itu juga kebanggaan karena di saat yang bersamaan beta bisa kayak teriak Maluku. Tapi Ya sih, memang aku dengar juga di ya di potongan di Instagramnya. iya, cuman ya memang di situ sedihnya yang dukung tuh dikit. Jadi kayak Hmm. masa saya tuh maksudnya teman-teman yang datang dukung tuh dikit gitu. Jadi kayak tapi ya itu bukan alasan sih sebenarnya, meskipun dikit kita hasilnya optimal kan. Hmm. Oke, tapi mereka harus tahu bahwa yang datang di sana itu sedikit, tapi yang dukung di sini tuh Iya banyak banyak. banget. Dan ya mungkin ini kali ya, ini bisa jadi salah satu mungkin masukan juga ke Pemprov Maluku ketika misalnya ada ajang-ajang semacam ini lagi ke depannya. Mungkin dari perwakilan Provinsi Maluku bisa membawa orang-orang yang bisa jadi supporter Iya ya sih, di sana supaya mungkin secara psikis juga bisa lebih membantu. membantu. Heeh. Tapi itu betul, itu betul. Mhm. Tapi juga buat mereka yang mengikuti kompetisi juga jangan lupa berkomunikasi dengan baiklah sama Iya, orang-orang provinsinya gitu. Itu mhm. yang sebenarnya kemarin sempat saya apa sih namanya, berupaya gitu. Kita Mmm, berusaha kalau bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah sini, terus teman-teman media juga mhm, itu lumayan lumayan membantu sih karena mereka menjadi apa first line kita ya untuk menginformasikan kalau ada loh anak mmm. yang ikut ini gitu. Dan hasilnya luar biasa banget dari, puluhan provinsi yang Iya, ada di Indonesia, kita menduduki posisi kedua, kedua. iya. Wow, bangga banget sih, bayangkan kalau kita ada di sana ya, pas Kak Iki meneriakkan nama Maluku, mungkin yang nonton bakalan Iya. banjir air mata, terharu Terus banget. yang membanggakan juga kan di tiga besar itu Mhm, Maluku tuh berdiri dengan provinsi-provinsi luar biasa juga, DKI Jakarta dan Jawa oh. Barat gitu kan. Jadi Yang menang apa Kak, yang mana Jawa juaranya? Barat, Jawa Barat. Jawa Barat terus DKI Jakartanya Jawa Barat ya? Jawa Barat Heeh. ngalahin Bubung dari Ambon. Tapi hebat banget, Bubu dari Maluku ini luar Iya. biasa banget. Oh itu ya, oke. Nah mungkin ada cerita selain tadi ya, cerita itu mungkin nggak tergolong sedih tapi mengharukan ya. Ada ada nggak sih cerita-cerita unik atau lucu dari selama pendaftaran sampai dengan kemarin Kak? Cerita ini apa ya? Ya ini sebenarnya hiruk pikuk saat audisi ya, Hmm. karena pas audisi itu tuh saya yang paling telat.
nyampenya, peserta Oh, terakhir pokoknya. Mungkin oke. kalau telat, kalau Jakarta lebih macet lagi itu kayaknya didiskualifikasi kayaknya karena jadi audisinya itu jam 10, Hmm. terus Kakak datangnya jam 10 malam, enggak kan? eh, atau jam 10 besoknya. Bukan, jadi karena memang saya tinggalnya itu di Sorowako, bukan di Hmm. kota Makassar. Yang Sorowako tuh Oh, kalau by bus itu 13 jam dari Makassar. Tapi memang waduh. kita punya fasilitas jet lagi, pesawat. Pesawat ya Wow, teman-teman, bukan jet, pesawat. Ronaldo kali ya, Iya, Jen. kita punya fasilitas pesawat untuk provide needs yang perlu lah itu. Hmm. Eh, Nyampe di Makassar itu 7.20-an. Well, Jakarta masih jam 6. Terus kita terbang lagi, nyampe di sana tuh ya bener-bener literally jam 10 gitu kan. Jam Hmm. 10 tuh masih masih di Cengkareng. Belum belum bagasi, belum taksi, belum macetnya, belum itu ini, belum cari alamat yang maksudnya teknikal Wow. kayak gitu loh. Hmm. Terus nyampe, terus dibilang kayak ini kalau emang jadi sampai itu tuh pintu audisinya udah tutup. Terus kayak Waduh. ya udahlah, anggap aja liburan ke Jakarta gitu kan. Terus pas eh di saat turun 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 apa turun taksi itu sambil nurunin koper, terus ada salah satu jurinya datang, kamu dari mana kok bawa koper, kan belum belum mau karantina. Terus dia bilang, iya kak, saya baru nyampe dari bandara. Oh, kamu langsung dari bandara, ya udah kita tunggu kamu istirahat dulu ya baru kita mulai audisinya. Wow. Jadi ternyata mereka nungguin semuanya lengkap dulu baru audisinya mulai. Jadi kayak ibaratnya mereka nungguin saya sih sebenarnya. Peserta Terus terakhir. terakhir Wow. soalnya. Aduh, tapi kakak saat itu panik nggak? Soalnya kalau saya yang ada di posisi itu bakalan panik banget sih. Panik karena Hmm. eh jadi ya kita kita audisi itu ya gimana sih, kondisi yang capek perjalanan, terus capek juga di jalan. Jadi ibaratnya orang tuh masih neces-neces, kita tuh jadi Hmm. sayur kita audisi. Ya padahal sebenarnya Iya, harusnya. harus 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 gimana sih, orang harus kayak Hmm. bener-bener rapi, Hmm. neces lah gitu kan, harus ini bilang lah Hmm. kita. Ya, dan sebenarnya idealnya tuh nyampenya harus sehari sebelumnya, Iya, tapi mungkin karena kesibukan kali ya. betul. Masa kita Oke, mencoba membagi wow. waktu lah ini tantangannya. Hmm. Jadi pas nyampe itu kayak, aduh ya Allah, kita udah keringetan, aduh luar biasa. Bahkan nggak sempet beres-beres mandi apa langsung ya. Mandinya kan tadi di Makassar ya. Ya udah. Aduh, seru banget sih. Oke, Kak Iki, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada anak muda Maluku yang juga ingin membanggakan nama Maluku, dan mungkin apa harapan Kak Iki untuk anak muda Maluku ke depan? Em, Harapan dulu kali ya, Mm-mm. harapan. Sebagai ini mulai dari ini salah satu apa namanya something yang really bothers me ya. Kayak tiap tahun kami melihat adik-adik junior kami yang mewakili Maluku, and then mimpi itu tuh belum tersalurkan. Maksudnya Hmm. sudah berapa tahun ya Maluku nggak dipanggil ya, berapa Hmm. tahun ya Maluku nggak disebutkan ya. Si si A dari SMA mana, asal ibu bapaknya, and then Hmm. perwakilan Maluku gitu. Hmm. Itu tuh udah lama banget, udah 16 tahun yang lalu teman-teman semuanya terakhir kami. Hmm. Terus kayak, tapi ini bukan berarti saya disregarding teman-teman yang Hmm. sudah tampil ya, karena saya percaya mereka juga jungkir balik di Iya. lapangan. Memang persaingannya aja tambah ketat gitu, Hmm. tapi saya pengen dengan adanya persaingan yang tambah ketat, orang-orang yang tambah bagus, saya pengen lah kita juga jangan jangan jadi down gitu, kita Ya. makin termotivasi gitu untuk selalu tampil. Well, nanti meskipun nanti dibilang, dia ini tampil-tampil terus, but anyway, orang itu bakal bakal bilang apa yang mereka inginkan. So just do it anyway. Nah, itu harapannya sih. Tapi kalau pesannya memang menurut beta ini sejalan dengan kampanye Mr. Global Indonesia tahun ini, karakter is power. Oke. Karakter is power. Kenapa karakter is power? Jadi ibarat kata ketika talent membuat kita notice, membuat kita, oh ini orang ini dia punya talent, dia gampang Hmm. ditandai. Hmm. Tapi
karakter itu membuat kita tuh lebih ground gitu loh. Jadi ketika kita punya talent, kita bakal termakan ego nanti. Dan ketika punya talent dan didukung oleh kuatnya karakter, kita tuh akan menjadi grounded. Karena sekarang tuh kita hidup di era yang segalanya tuh cepet. Cepet tenar, cepet naik daun, cepet ini dapat itu, tapi juga turunnya juga cepet. Nah, karakter tuh yang membuat kita kuat. Karakter tuh yang bikin kedisiplinan itu juga kuat. Karena ketika kita karakter itu adalah sesuatu yang kita tetap lakuin ketika tidak ada kamera, ketika tidak ada lampu sorot, ketika tidak ada orang yang melihat kita. Dan seiring dengan kuatnya karakter itu akan membangun disiplin. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita perlu memperkuat sebagai bekal. Sebagai bekal untuk teman-teman semuanya di era yang kita tuh udah nggak tahu lagi ini bener atau enggak sih. Jadi semua tuh semakin tersamarkan. Jadi ini juga kemarin ada satu ajang yang pemenangnya tuh bilang seeing is not only believing. Jadi kayak zaman sekarang kalau Tong lihat sesuatu, jangan langsung percaya. Jangan pernah langsung percaya. Karena dan untuk mencapai tahap itu, kita tuh punya penyeimbangan lah. Punya penyeimbangan yang itu bisa kita dapatkan dengan memperkuat karakter dan kedisiplinan kita. Ini very basic, tapi justru yang basic gini yang kadang orang suka lupa ya. Suka lupa itu sih sebenarnya. Oke, wow, luar biasa banget ini nilai yang kalian harus catat ya Tribunan kalau mungkin lupa. Nah, yang paling terakhir deh, apa yang ingin disampaikan kepada mungkin keluarga yang selama ini udah support Kak Iki dari dulu banget sampai sekarang dengan segudang prestasi dan pencapaiannya sampai udah bisa membanggakan Maluku di ajang nasional ini, Kak? Oke, keluarga alhamdulillah ya, mereka selalu menjadi ring satu yang ketika ada sesuatu tuh mereka menjadi tameng dalam artian jatuh bangunnya kita ya. Tadi kita bilang lah, orang hidup basudara tuh jungkir balik, orang tetap basudara gitu. Dan jadi terima kasih untuk seluruh keluarga besar yang telah mendukung perjalanan panjang ini kan. Bahkan ini ketika menang terus pada nanya setelah ini apa lagi. ini antara nantangin atau antara masih pengen begini kan. Tapi itulah support dari keluarga kami yang memang selalu menjadi salah satu motor terbesar ya untuk terus berkarya memberikan terbaik. Dan juga teman-teman semuanya baik yang di Masohi, di Ambon, di Jakarta, atau sekarang juga keluarga besar baru di Sorowako yang memang kita hidup di tanah rantau ini luar biasa ya. Dengan bisa bertemu teman-teman semuanya, keluarga-keluarga baru, kami ucapkan terima kasih untuk seluruh dukungan dan kepercayaannya. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Nggak ada orang pasti Tribunan tepuk tangan ya. Tepuk tangan, ayo. Yang tepuk tangan nanti dapat hadiah 2M. Makasih Mas. Yang nonton juga Mbak banyak. Oke. Makasih Mbak. Apalagi sebelum kita live udah ada mbak-mbak yang pada ngirim salam nih ke Kak Iki. Salam balik kakak-kakak semua. Oke. Sini ditunggu di studio. Nah, Kak Iki nih Tribuners kenapa seceriah ini, karena memang orangnya juga merupakan announcer. Kebetulan ya, juga sempat jadi announcer di radio, jadi ketika ngobrol gini tuh emang suka ngobrol aja sih. Makanya nggak heran ya kalau dari tadi public speakingnya bagus, karena memang itu. Oke Kak Iki, kita udah berapa menitan ya ini ya? Udah 41 menit. Oh, ini ada durasinya kah? Enggak juga. Kirain sampai besok pagi ngobrolnya. Mohon maaf. Udah nggak tidur kita, capek, ini hari libur. Hari libur ya. Kan? Anyway, mohon maaf ya teman-teman Tribun, ini hari libur kita bikinnya jadi masuk semuanya. Mohon maaf. Tapi pastinya mereka yang nonton juga lebih enjoy karena emang nontonnya sambil rebahan, sambil nyantai kan, nggak lagi sambil kerja. makan pisang goreng. Sama sambal jangan lupa.
Oke, Kak Betul. Iki, by the way thank you so much udah Ya, berbagi cerita menarik, inspiratifnya bersama kita di Tribun Bastory. Untuk Tribuners di rumah, semoga bisa terinspirasi dengan apa yang tadi sudah diceritakan sama Kak Iki. Semoga kalian juga bisa membanggakan Maluku amin. baik ke kancah nasional maupun Dengan mungkin sampai ke jalannya masing-masing ya. internasional. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, nggak sampai harus sebesar Kak Iki juga, yang penting bermanfaat aja. Betul, betul, betul. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa dan amatau. Amat tuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.